Tugas Resume Ekonomi Moneter Islam. Nama Irma NIM 90500121083. Konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter. Pengertian ekonomi moneter. Jadi ekonomi moneter ini merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mengkaji tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga dan kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Pengertian ekonomi moneter. Jadi ekonomi moneter ini merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mengkaji tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga dan kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Perbedaan antara kebijakan moneter konvensional dan moneter Islam. Kebijakan moneter konvensional terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif merupakan kebijakan oleh Bank Indonesia dalam rangka mengatur jumlah peredaran uang yang beredar supaya tidak banyak dan tidak kurang. Kebijakan kualitatif terbagi menjadi 4, yakni 1. Kebijakan diskonto 2. Operasi pasar terbuka 3. Penetapan cadangan minimum 4. Giro wajib minimum. Sedangkan kebijakan kuantitatif adalah kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan perdagangan. Kebijakan kuantitatif terbagi menjadi 2, yakni 1. Pendekatan persuasif. Pendekatan ini lebih kepada pemberian pencerahan kepada masyarakat untuk mempergunakan uangnya supaya menghindari inflasi. 2. Pengaturan pinjaman bank. Hal ini berkaitan bank yang berkeinginan meminjam ke Bank Indonesia itu harus diatur supaya tidak meminjam terlalu banyak karena ada saat-saat tertentu Bank Indonesia memberikan pinjaman yang lebih. Kebijakan moneter Islam. Perbedaan utama antara sistem moneter Islam dan konvensional terletak pada prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya. Berikut ini adalah beberapa perbedaan penting antara keduanya. 1. Prinsip dasar. Sistem moneter Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang mencakup larangan atas bunga, riba, spekulasi, gharar, dan perjudian, maisir. Sementara itu, sistem moneter konvensional tidak memiliki batasan seperti itu. 2. Bunga. Riba. Sistem moneter Islam melarang bunga atau riba dalam semua transaksi keuangan. Dalam sistem ini, pemberian dan penerimaan bunga dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan dilarang oleh hukum Islam. Di sisi lain, sistem moneter konvensional memungkinkan penggunaan bunga dalam transaksi keuangan. 3. Kepemilikan aset real. Sistem moneter Islam mendorong kepemilikan aset real dan mendorong perdagangan yang berdasarkan pada kepemilikan fisik barang atau jasa. Sementara itu, sistem moneter konvensional lebih berfokus pada perdagangan instrumen keuangan dan derivatif. 4. Bagi hasil. Sistem moneter Islam menganjurkan prinsip bagi hasil, mudharabah, dalam transaksi keuangan. Ini berarti bahwa keuntungan dan kerugian harus dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Di sisi lain, sistem moneter konvensional biasanya menggunakan bunga tetap tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan. 5. Spekulasi dan gharar. Sistem moneter Islam melarang spekulasi, gharar, dalam transaksi keuangan. Gharar adalah ketidakpastian yang signifikan dalam transaksi, seperti ketidakpastian harga atau kualitas barang. Di sisi lain, sistem moneter konvensional memungkinkan spekulasi dan perdagangan derivatif yang kompleks. 6. Tanggung jawab sosial. Sistem moneter Islam mendorong tanggung jawab sosial dan keadilan dalam transaksi keuangan. Prinsip-prinsip ini melibatkan pembagian kekayaan secara adil, dukungan terhadap masyarakat yang kurang mampu, dan pemberdayaan ekonomi umat. Sementara itu, sistem moneter konvensional tidak memiliki prinsip-prinsip ini sebagai bagian integral dari sistemnya.